Anda dah. Oh, jadi saya cuy cabi gayang le hobi yang saluang aja. Jadi itu tuh perlu pelok. Ya. Menurut Dal. Terus ada lo kan ya kayak yang awak cerita sama lu nih. Identik saluang ko orang mengidentikannya jo mistik tadi gitu. Mistik dan magic ya. Magic. Jadi orang bersaluang tu cuma bersaluang lah. Kalau nak ketek-ketek bersaluangnya naik ulah ko aja. Iya, iya. Tapi kalau nan kadang-kadang sorry jangan bersaluang sih ko kekhawatiran di lingkungan tersebut ada anak gadis orang yang gilo ko segala macam. Jadi itu nama membuat ada sekat dari angku-angku itu untuk anak-anak muda itu jangan mempelajari itu. Nah, kalau emang menurut awak ya Dal, itu menurut awak lo, tidak tahu Dal. Kalau emang kakin madu, kecewa kan? Berarti ASKI jo isi pedang-pedang menciptakan dukun-dukun baru dong kan itu. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan Daal Kawi di Mulifa Channel. Kali ini saya merasa traumat sekali karena sekarang ini saya sedang berbicara dengan seseorang yang dulunya viral saluangnya itu di Gampo tahun 2009 ya Dal. 2009 Pan. Gampo tahun 2000, gempa tahun 2009. Kita akan berbicara soal saluang. Saluang alat musik yang ada di Minangkabau. Jadi alat musik di Minangkabau itu ada berapa Dal? Ada berapa jenis Dal? Kalau jenisnya banyak Pan. Untuk yang tiup cukup banyak. Dan kini ko ada 3 buah ko asin namanya. Yang kebetulan yang bau ariko adalah ada 3 macam. Iko yang lebih familiar namanya saluang. Yang ketek namanya sarunai. Itu sarunai. Kemudian yang iko bansi. Tapi keseluruhannya kok tetap disebut orang saluang sarunai, saluang bansi. Nah itu kan yang tidak tahu. Itu orang yang tidak tahu kayak gitu kan. Itulah satu persatu Dafan ya. Kita coba jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah saluang. Itu cukup familiar bagi kita masyarakat. Tapi itu lebih kadang dari kok sampelong. Nah, itu khusus untuk daerah Payakumbuh saja atau seluruhnya dah? Payakumbuh itu berkembang di daerah Payakumbuh sekitarnya. Tapi kalau saluang itu keseluruhan Minang. Tidak, berkembangnya di daerah Dare, tapi itulah cukup familiar. Tidaknya di daerah Dare, tapi juga cukup dikenal oleh masyarakat Minang secara keseluruhan. Saluang itu panjangnya lebih kurang bentuk fisiknya ya Pak ya. Bentuk fisiknya itu buat dari bambu tipis namanya talang. Panjangnya lebih kurang 50 sampai 60 cm, diameter 2,5 sampai 3 harus meter. Sepanjang 2,5 sampai 3 cm. Harus panjang tuh ya. Harus dengan ukuran spesifik kayak gitu taruh ya. Ukuran menentukan nada yang akan dihasilkan ya. Oh gitu ya. Jadi semakin gadang nadanya akan semakin rendah, semakin ketek dan pendek itu ukuran nadanya akan menghasilkan lebih oktav gitu maksudnya. Jadi musik saluangku kalau dimainkan kan itu memang macam musik sugesti Dal. Jadi kalau di Amerika gini kan terkenal tuh dengan brain wave membentuk ya. Tapi kalau musik saluang kalau mendangannya hati lagi keadaan gundah menangis man. Tapi kalau lagi senang dengan nada yang sama saluang tetap sama. Bahagia lo menangannya. Tergantung sugestibilitas untuk menangan saluang. Itu uniknya saluang kita. Tergantung jenis dan bentuk lagu yang didendangkan. Mungkin kalau ketika kita menangkan alunan lagu dendang saluang yang iramanya memang sadia, tentu emosional itu akan tetap terbawa ke situ. Jadi ada hubungannya tidak saluang kok sama Indian kan main saluang kayak Iko lo nampak tuh. Nadanya pun hampir sama, cuman agak berbeda sedikit. Atau emang awak pernah namanya orang Minangkabau itu kan merantau kemana-mana, emang zaman dulunya pernah Minangkabau itu pakai kakin atau baru dah? Mungkin jauh beda kalau Ipannya. Beda ya? Cara memainkan dan bentuk fisik. Kalau itu bentuk fisiknya lubangnya dompet buah ya. Kalau ini mungkin lebih ya. Lebih dari 6 lubang ya.
Oke, di sana kita akan minta Daal memainkan musik saluang seketek yang pernah viral dulu tahun 2009 awak celik di TV-TV selama setahun penuh. Bisa dah? Insyaallah Pan. Oke. Kehormatan untuk melipat channel sana. Itu khusus untuk subscriber melipat channel. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe juga channel Uda Alkawi di Alkawi Minang Channel. Di Alkawi Minang Channel. Di situ untuk sesi lengkapnya tentang musik-musik Minang kok. Alkawi konsekuen memainkan musik-musik Minang kira ya. Insyaallah. Insyaallah. Konsekuen memainkan musik Minang. Jadi di situ hanya ekstra saja sana. Kalau ingin secara lengkap untuk mencari Dalkawi memainkan musik-musik dari mulai labok apapun tentang musik Minang, sana boleh cari di sebelah kiri. Oke. Di situ channel Dalkawi. Iya. Intinya untuk kau Pan, kalau ndak di tangan-tangan kita, tangan Ambo, tangan Apan dan tangan-tangan generasi muda, sialah yang akan menjaga dan mempertahankan musik-musik tradisi. Betul. Yang musik tradisi itu merupakan identitas orang Minang adalah. Identitas orang Minang. Coba pandangan ketika mendengar saluang dimanapun berada pasti awak itu Minang. Ketika mendengar gamelan itu Jawa. Itulah identitas awak. Musik itu tradisi itu dan budaya itu adalah identitas awak. Itu sana. Oke, kita dengar Dalkawi. Oke Pan, kita coba. Jadi flashback ke 10 tahun yang lalu di bulan September waktu itu. September ya, 2009. Tahun 2009 tanggal 9. Sebuah kejadian yang kita inginkan sebetulnya. Jadi emang awak mendengar awak kan kejadian tu ada mana di Tampek tu dah. Awak mencari mana apa tu runtuh. Kami kebetulan sampai ke situ jo anak Bupati Tambilan waktu itu. Ada jo Maben waktu itu kan awak baru kami sampai ke hotel apa tu? Hotel sebelah Bumi Minang tu Hotel Mariani. Kami ke situ. Jadi pas ke jalan ke situ tu nampak. Jadi itu jadi saluang Daal tu memang awak dengar-dengar taruh kan di TV. Jadi ada trauma dia waktu gampol kan awak mencari benar kan kejadian tu. Mudah-mudahan tak terulang. Ya, mudah-mudahan tak terulang balik. Jadi nak awak tanya di gampol tu bukan bah gampol kok terjadi tapi bah kok sampai siapa membuat gampur ko itu Allah. Itu mah jadi nan kawak jago kan cara awak bernagari positive thinking apa segala macam. Nah itu pembahasan awak untuk alat musik yang pertama ko di sana. Jadi ada 3. Nah awak bertanya kok ukurannya sama sana diameternya hampir sama ada. Ya. Tapi agak lebih pendek. Mungkin di sana menyangkut ketek model kokos tetap saluang. Ternyata itu adalah bansi. Ya. Jadi suaranya itu lebih lancip daripada kue dah. Lebih oktav ya, lebih tinggi nada-nada yang dihasilkan dari instrumen bansi. Ya, dan jangkauan nadanya pun jauh lebih banyak. Itu karena dalam bentuk fisik lubang cukup banyak, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama belakang ya. Irama pun berbeda tak? Iramanya berbeda. Jangkauan dari jangkauan nadanya lah cukup banyak, tentu lagu-lagu yang dihasilkannya cukup banyak nada. Iya. Itu memakai koko biasanya lagu-lagu dendang, lagu apa dah? Kalau Iko dimainkan hanya biasanya dalam bentuk tunggal biasanya. Oh tunggal ya. Jadi mereka macam-macamnya dimainkan dalam bentuk alat musik. Saluang paimbau ya. Tunggal. Tunggal ya. Dan tidak ada dendangnya. Bukan dendang kalau. Tapi diiringi lagu. Bukan, beda dengan saluang. Kalau saluang kok instrumennya bentuk itu biasanya diriang dengan namanya dendang. Lagunya namanya dendang. Jadi paralel dengan kalau itu tunggal saja. Kalau itu biasanya dimainkan tunggal, tapi perkembangannya kini lah bisa kama-kama ya. Iya. Tradisi itu mereka enggak tradisi itu enggak kaku. Bisa gini bisa dimainkan digabungkan dengan alat musik-musik yang lain dengan keyboard dengan piano dengan yang lain.
Bisa di kita bunyinya. Mungkin kita dengar bunyinya dulu, baru nanti kita sambung bahasan-bahasannya, Pan ya. Sebab tu waktu dulu tu orang kan memainkan alat musik tu untuk mengisi ruang waktu bagi mereka ya. Kadang-kadang duduk-duduk sambil santai-santai. Ya. Mau nian pagi. Iya. Jadi mereka mengambil salah satu alat musik, bisa basi, bisa yang lain-lain. Kalau nang ketik kok namanya sarunai. Umumnya. Itu nan cuk untuk digabungannya dengan musik-musik lain kan? Ya, musik tradisi lain model talempong, gandang, dan bisa dimainkan solo juga ya. Solo. Iko biasanya memang lebih dominan dimainkan digabung dengan alat musik yang lain, talempong, gandang. Udah mainan sekitar. Biar tahu lo orang bunyi ya. Anak-anak muda gini perlu ditahu. Ketik tapi bunyi trompet Bunyi luar biasa kan. Iya. bunyi trompet tapi untuk orang darah tinggi tidak bisa kok dah naik adrenalin. Nah jadi itu dah. Jadi banyak orang-orang awak generasi muda Minang kini itu kurang berminat nampak dah untuk memainkan musik. Kendalanya di mana dah? Sebetulnya kok tugas awak sadonya Pan. Iya. Awak tidak bisa menyalahkan mereka, generasi mudanya. Tapi kita perlu introspeksi diri untuk kita yang pelaku seni khususnya kan, mungkin sosialisasinya terhadap generasi muda yang kurang barangkali. Dari kita para pelaku seni istilahnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu ya. Caranya mereka kenal sementara sosialisasi kita kurang terhadap mereka. Jadi apa dah? Dulu ada pameo kan? Ya. Kayak awak dulu abu gondrong kan? Wah abu gondrong dia mudik hobi saluang aja. Nah, jadi pameo kayak gitu itu membuat randah kebudayaan Minang sendiri ya. Kita gerus zaman dah. Oh, jadi saya cewek cabik gayang le hobi yang saluang aja. Jadi itu tuh perlu pelok. Ya. Menurut Dal. Terus ada lo kan ya kayak yang awak cerita sama lu nih. Identik saluang ko orang mengidentikannya jo mistik tadi gitu. Mistik dan magic ya. Magic. Jadi orang bersaluang tu je bersaluang luang kalau nak ketek-ketek bersaluangnya naik ulah beko aja. Tapi kalau nan gadang-gadang sorry jangan bersaluang sih ko kekhawatiran di lingkungan tersebut ada anak gadis orang yang gilo ko segala macam. Jadi itu nak membuat ada sekat dari angku-angku itu untuk anak-anak muda itu jangan mempelajari itu. Nah, kalau emang menurut awak ya Dal, itu menurut awak lo, tidak tahu Dal. Kalau emang kakin madu, kecewa kan? Berarti ASKI jo isi padang panjang ada, menciptakan dukun-dukun baru dong kan itu. Karena hanya mempelajari saluang. Kalau emang saluang itu hanya identik dengan mistik. Menurut Dal, badang nggak pada Dal? Tidak tergantung sudut awak memandangnya kan. Iya. Jadi kalau kita balik ke zaman dulu ya, lampau gitu. Ya, karena zaman dulu tuh kan kita tidak bisa pukul rata ya mungkin. Salah satu seniman Minang itu
menyajikan musik tradisional itu fungsinya untuk apa, gunanya untuk apa, tentu berbeda. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa ragam alat musik di Minang itu yang memang ada berbau deh itu. Ada unsur-unsur unsur-unsur kayak gitu yang pansabui itulah. Contohnya si rompak daerah Tai, Bumbu itu memang alatnya alat musik tiup, ketek pada saluang ukurannya, dan fungsinya memang untuk kuno-kuno, ilmu mantra-mantra. Tapi kalau memang fokuskan ke situ, tentu akan lama-lama akan hilang lo tradisi. Nah itu kan salah satu yang menjadi faktor penghambatnya penghambat untuk berkembangnya musik tradisi, dan mungkin antusias generasi muda yang kini itu kecenderungan lebih banyak rasa was-was dan takutnya ketika ini belajar musik tradisi. Tapi sebetulnya tergantung pada diri awak. Kita akan beraja musik tradisi akan difungsikan untuk apa, akan digunakan untuk apa, kan tidak ada salah. Kemudian isi padang panjang kini salah satu yang menjadi terbaik lah kalau untuk Indonesia, musik Minang khususnya di jurusan karawitan. Mereka mempelajari alat musik tradisi Minang tanpa terkecuali fungsinya ada alat musik itu yang fungsi tadi mau sabika bisa salah guna, dan sampai alat musik yang lain yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi zaman dulu itu, kalau menurut awak itu pemikiran awak dan awak baca, orang alat musik Minang digabung mistik itu karena zaman dulu itu kan zaman perang. Zaman perang sudah tuh orang tuh rata-rata dalam kehidupan sulit sudah tuh yang paling terkenal waktu itu pasti orang-orang Belanda kan. Jadi ama-ama zaman dulu banyak lo naksir ke Belanda. Jadi namanya orang awak Belanda tuh dulu di kampung awak tuh tidak pernah menjajah sebenarnya. Awak perang di Belanda tuh, dan dijajah tuh lain dari Minang. Jadi orang awak banyaknya dulu suku ke orang-orang Belanda kalau awak zaman kini mencari di Jawa aja. Kalau di kampung dia orang di Jawa gagah. Jadi orang di kampung tuh merasa agak minder gitu. Bahas supaya aku dan suku ke Pajago, tapi Pajago bisa tertarik awak. Ya bahas supaya dan tukang apanya. Dan tukang sawahnya aku Belanda banyak, keturunan Belanda banyak, gagah orang kayu banyak. Jadi banyak nama pakai alat itu dulu. Kalau zaman gini itu tidak ada. Pemikiran orang itu lah beda. Ya. Facebook lah ada. Untuk apa? Internet jadi itu sana. Jadi alat musik tradisional gitu kok di kambing hitam kan karena sejarah masa lalu. Nah itu berkenan dengan sejarah berkenan dengan sejarah, berkenan juga dengan keyakinan sebetulnya Pak. Sesuatu itu kan sugesti dan keyakinan awak sama juga berucap gitu. Apa yang terucap itu kan adalah doa ya Pak. Sebagian dari doa. Orang dulu itu memang meyakini apapun yang mereka lakukan dan akan bisa menjadi kenyataan. Begitu juga dengan mereka memainkan alat, sebetulnya mereka yakin dengan keyakinan yang kuat hanya dengan alat musik itu bisa menarik. Alat musik, mereka memainkan alat musik menjadi sesuatu yang bisa pengaruh terhadap orang yang mendengar. Itu sebenarnya berkenaan dengan law of attraction mana? Kalau di ilmu gininya di fisika kuantum itu law of attraction, tarik menarik dengan alam. Jadi sesuatu yang kita pikirkan akan berpengaruh untuk alam sekitarnya. Nah orang dulu itu lah tahu sebenarnya tentang kuantum, tapi tidak bisa menjelaskan. Makanya pakai benda-benda untuk pengantar kan. Sama kayak sonar di lumba-lumba itu yang berkomunikasi dengan suara model bunyi trompet kok mah. Nah bisa membawa. Jadi kayak gitu Pak Raso. Jadi baik bawaan daal untuk anak-anak muda zaman kini kok supaya lebih mencintai lagi musik-musik alat tradisional gitu, khususnya menonton kok. Karena banyak request. Harapan untuk generasi muda tentu kalau udah secara pribadi tentu mengharapkan generasi muda untuk selalu tetap yang pertama menjago sudah tuh mengembangkan dan melestarikan nan lahado, karena tadi lah sampaikan ke Afan, musik tradisional adalah bagian dari identitas kita. Ketika kita mendengarkan saluang pasti langsung kita connect ke Minangkabau. Ketika mendengarkan mansi atau apa dari berarti harus awak jago identitas kita jago, dan kita bersama-sama sadonya seluruh elemen, tidak hanya para pelaku seni tapi dari seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama kita menjago dan meyakini bahwa musik tradisional itu sebetulnya keren ya. Jadi itu di sana sampai di situ
pembicaraan kita dengan Daal Kawi. Terima kasih untuk Daal Kawi yang telah memberikan kesempatan untuk Ambo dan Mulifah Channel. Jadi musik Minangko tidak ada pameo soal abu gondrong lagu musik ang saluang ko segala macam. Kan musik saluang ko keren sana. Banyak ahli orang-orang seniman dari Minang tuh untuk memainkan musik seketek itu sampai ke Rusia, sampai ke Belanda, sampai ke Amerika. Dan yang luar biasa itu memang itu, Van. Ketika Ambo berkunjung ke negara-negara lain di Eropa, di Amerika, di Asia, beberapa negara yang pernah Ambo kunjungi, terbalik sebetulnya, Van. Apresiasi mereka terhadap seni musik budaya awak cukup luar biasa, luar biasa. Sementara kita lengah. Dan awak lebih suka musik-musik yang wah itu kan. Dan itu memang tidak bisa kita kiri. Arus globalisasi itu intinya kita tentu punya filter tersendiri. Berasa musik itu tidak kalah menarik, tidak kalah keren dengan musik modern atau musik-musik yang lain di luar Sumatera Barat. Oke, terima kasih Sana. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifah Channel.